Tadi saya menemukan amplop di jalan. Amplopnya bentuknya seperti ini, ada plastiknya. Terus setelah dibuka ternyata isinya adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan ada satu lagi, cek nominalnya 5,9 miliar. Tapi setelah saya lihat print-printannya dan bentuk formnya, ini sepertinya pemalsuan. Ini kayaknya modus penipuan lagi, cuman saya belum tahu penipuannya seperti apa. Di sini ada tertulis nomor telepon si pemiliknya. Di amplopnya juga ada nomor telepon pemiliknya. Sedang saya coba untuk saya hubungi tapi belum dibalas. Saya yakin ini 99% modus penipuan. Cuman bentuknya seperti apa, caranya seperti apa, saya belum tahu. Nanti kita lihat seperti apa sih bentuk penipuannya. Abi, ada bisa perlu kami bantu Pak Abi? Ini dengan Bapak Hendra Sanjaya, Pak? Iya, saya Insinyur Hendra Sanjaya. Oh, iya ini Pak. Tadi kan saya dari pasar, Pak. Dari pasar. Bapak jatuh, gimana? Enggak, maksudnya gini. Oh, kecelakaan. Terus? Bukan. Dari pasar. Pas mau ambil motor tuh di parkiran tuh. Kan di jalan tuh Pak, saya lihat ada amplop Pak. Amplop di dalam plastik gitu tuh Pak. Terus saya ambil amplopnya. Pas saya buka ternyata isinya tuh dokumen penting Pak. Terus itu ada nomornya, makanya saya telepon nomor ini. Barangkali Pak dokumennya penting tuh Pak. Jangan di speaker HP-nya supaya kamu dengar suara saya. Tolong jangan di speaker HP-mu. Kenapa Pak? Jangan di speaker HP-mu. Oh, jangan di speaker. Oke. Kamu dengar saya. Oke Pak, bentar. Beneran Pak? Iya memang ini ada ceknya Pak, 5,9 juta bener? Iya. Oke siap Pak, siap. Jadi nanti ongkos kirimnya ditanggung sama Bapak ya, diganti ya. Beneran Pak? Nanti saya dikasih 10 juta gitu. Kok lapor polisi sih? Kok tiba-tiba jadi polisi sih? Kok tiba-tiba jadi polisi? Kamu jangan. Kok tiba-tiba jadi polisi? Kok mencuri? Kok polisi gimana sih maksudnya Pak? Ya maksudnya gini Pak. Kalau gini Pak, surat ini kan berharga Pak. Berharga buat Bapak. Kalau buat saya kan nggak ada apa-apanya. Ngapain saya nggak kirim lagi? Kalau buat saya nggak ada harganya, nggak guna ini surat. Kan buat Bapak berharga. Ya berarti namanya nggak bisa kan, saya nggak punya KTP Bapak. Ya bisa cair Bapak yang cairin, bukan saya yang cairin. Makanya saya bilang ini berharga buat Bapak, bukan buat saya. Kalau buat saya nggak ada gunanya. Saya di BRI rekeningnya. Dibungkus yang rapi, di itu aja kan, di plastik aja gitu aja kan, tinggal kasih alamat kan. Masukin ke, oh nggak pakai amplop ini, nggak. Berarti di double. Oke, di double. Guys, yang kemarin saya temuin di toko itu sekarang saya terusin di rumah. Dan tadi katanya saya disuruh ngirim dokumennya, nanti dikasih alamat buat ngirim dokumen. Terus ongkos transportnya katanya nanti diganti sama dia, sama penipunya. Nah nanti saya dikasih uang 25 juta. Nah mau dikasih 10 juta dulu. Setelah dikasih 10 juta, baru setelah barangnya sampai mau dikasih 15 juta. Nah ceritanya begitu. Jadi nanti dapatnya 25 juta itu. Nah saya belum ketemu nih modus penipuannya di mana, saya belum ketemu. Tapi alurnya seperti itu. Ini nggak di speaker Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Alamatnya sudah dikirim ya Pak ya? Oke siap. Oke saya siap. Saya buka WA-nya ya, sebentar ya. Saya buka WA-nya ya. Ada kartu ATM ada, mobil banking ada semua. Masih aktif. Iya masih aktif. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan nelpon lagi, dia menanyakan apakah ATM saya masih aktif, rekening banknya apakah ada ATM-nya. Nah, mungkin di sini mungkin letak penipuannya, mungkin di sini nanti. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Iya, ini saya, Pak. Oh, berarti alamatnya itu sesuai yang ada di kertas itu ya, Pak? Alamatnya berarti sesuai dengan yang ada di kertas itu ya? Oke, siap. Ya. 10 juta dulu. Oke, siap. Berarti uangnya sudah masuk di ATM sekarang ya, Pak ya? Udah masuk di rekening saya ya, Pak? Oke. Apa? Sebentar, Pak. Belum apa? Iya, kenapa? Uangnya sudah masuk ke rekening saya 10 juta. Berarti nanti, oh jadi pengirimannya itu dari giro, dari perusahaan ngirim ke rekening saya, dan itu harus diaktifasi. Enggak gini, Pak. Gini, saya tanya dulu Pak. Itu berarti ngirimnya dari giro ke rekening saya gitu, Pak, dari perusahaan gitu. Enggak, ya. Bapak, tolong, Pak. Tolong. Nggak usah. Saya nanya serius. Jadi itu dari giro dikirim ke rekening saya dan harus diaktifasi dulu gitu. Kalau nggak diaktifasi nggak masuk gitu, Pak. Maksudnya begitu. Oh, dicek. Oh, saya ada Brimo, Pak. Saya pakai Brimo aja. Kalau ngecek sih saya bisa pakai Brimo. Saya kan ada Brimo. Dicek kan? Kalau ngecek kan bisa di Brimo. Ngirim apa? Duit apa? Ngirim apa? Oh, berarti di sini udah ketemu, Pak. Bapak nanti lihat channel YouTube namanya channel barunya Rofik. Nanti video ini ada di YouTube itu, Pak. Berarti jadi begini, Pak. Jadi gini, guys. Ini modus penipuannya adalah si penipu itu nanti ngirim uang ke saya, dia bilang pakai giro. Nah, harus dicek di ATM. Nah, nanti penipuannya itu ada di mesin ATM-nya gitu. Ini barangkali mau dengar suaranya nih, guys. Ya gitu ya, Pak ya. Situ kan ada surat saya, anjing. Nah, tuh. Ada alamat saya ada. Ini, guys. Kalau misalnya ada kenapa-napa, Anda laporkan kami ke pihak berwajib. Astagfirullah. Penipunya bilang katanya mau nomor PIN Anda. Tuh. Penipunya mau laporin ke polisi katanya. Terus apa tadi apa, Pak? Bilang apa, Pak? Ya, saya di sini nggak pernah minta duit sama Anda, justru saya yang mengasih sama Anda. Kok kamu bilang penipu? Ini saya rekam semua agar Anda bisa dilacak dan dituntut dan diadili ke 15 tahun di meja hijau ya. Oke. Itu guys, ini Pak, ini saya lagi video, Pak. Wah, dimatiin sama dia. Dimatiin. Berarti modus penipuannya gitu, guys. Jadi dia kirim uang ke saya, bilangnya pakai giro. Terus nanti saya harus cek di ATM. Nah, nanti penipuannya itu pas di ATM. Jadi udah biasa lah kalau itu sih. Kita suruh ketik beberapa kode yang sebenarnya kita disuruh transfer, tapi seolah-olah bukan transfer, lagi aktivasi. Nah, udah ketemu.